Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini teman-teman, saya akan ngebahas nih salah satu koin meme yang mungkin cukup banyak juga dari kalian yang request, yaitu meme koin bread teman-teman ya. Dan buat teman-teman juga, buat kalian yang punya requestan atau kalian yang mau request altcoin kesayangan kalian mungkin, atau yang kalian penasaran, feel free untuk kalian coba komen aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan memang banyak dari kalian yang tertarik pada suatu koin tertentu dan memang banyak yang berminat untuk saya bahas, maybe di next video akan saya usahakan untuk bahas koin tersebut teman-teman. Dan disclaimer juga bahwasannya video ini tentu bukan bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu teman-teman. Dan bukan juga bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So do your own research teman-teman ya. Nah, per video ini saya record untuk bread ini sendiri berada di posisi ke-71 berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan tentu data ini saya ambil dari coinmarketcap.com. So teman-teman juga bisa lihat semuanya. Dan saya juga sangat menyarankan buat teman-teman baca hal-hal yang seperti ini ya. Jadi sekarang tuh udah banyak banget teman-teman artikel yang memuat informasi-informasi seputar koin yang teman-teman mau tahu nih atau yang teman-teman penasaran. So teman-teman bisa baca-baca seperti ini karena udah banyak juga yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi harusnya teman-teman gak usah khawatir buat yang mungkin belum terlalu mahir berbahasa Inggris. Sekarang udah banyak teman-teman yang menyediakan versi bahasa Indonesianya. Dan kurang lebih untuk bread ini merupakan token meme ya, seperti yang tadi saya ungkapkan, yang diluncurkan atau dilahirkan di blockchain Base teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Base itu adalah salah satu blockchain layer 2 ya teman-teman ya. Dan itu kurang lebih sama seperti Arbitrum, Optimism, dan berbagai layer 2 lainnya. Yang juga mungkin teman-teman tahu banyak juga layer 2 lain yang punya meme coin teman-teman. Dan salah satunya yaitu Base. Dan salah satu meme coin yang paling terkenal di Base adalah bread ini ya teman-teman ya. Dan bread ini juga terinspirasi dari serial komik Boys Club teman-teman. Dan ya teman-teman pasti tahu ini koin PP teman-teman. Jadi bread ini adalah sahabat karib ya, quote on quote gitu di komiknya teman-teman. Dan tentu dia ada sedikit steal the fame dari PP ini. Dan so kita akan coba lihat nih dari segi price actionnya. Dan mungkin juga di video analisa ini saya akan lebih berfokus ya ke price action dan technical analysisnya. Karena memang secara utilitas seperti yang teman-teman tahu teman-teman, bread ini adalah koin meme yang harusnya nggak ada utilitas yang gimana banget. Dan sangat bergantung ya pada community dan juga hype yang sedang berlangsung nih untuk penguatan harganya. Nah, teman-teman bisa lihat nih dari awal nih ketika bread ini listing, ini bread ini membentuk kenaikan ya atau kenaikan sesaat nih ketika di sini teman-teman. Dia naik sedikit ketika listing dan mungkin ada aksi take profit di sini teman-teman yang menyebabkan harganya jatuh cukup signifikan. Dan so far ketika harganya sudah berada di titik yang sangat rendah teman-teman, di sini bread baru melancarkan ya atau baru terjadi kenaikan yang parabolik dari bread ini. Dan ketika kenaikan ini terjadi teman-teman, kurang lebih kalau kita ukur dari bawah sini lah ya teman-teman ya. Nah kurang lebih di sini ke atas, nah kurang lebih 500% teman-teman, sangat tinggi untuk kenaikannya. Dan ketika dia di titik tertingginya, di sini bread mulai mengalami koreksi ya. Dan kalian juga bisa lihat nih di sini dia membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Dan baru di sini teman-teman kalian bisa lihat ada yang menarik. Di sini dia tidak membentuk lower low melainkan membentuk higher low teman-teman. Dan di sini ternyata dia baru berhasil membentuk yang namanya higher high-nya. Dan di sini possible membentuk higher low kembali teman-teman ya. Dan seperti yang kalian lihat juga, ketika dia membentuk higher high di sini, itu artinya terjadi atau sudah terjadi ya yang namanya market structure shift ya, atau perubahan struktur market teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat kalau kita potong ya atau kita coba lihat dari sini aja, dia mulai membentuk higher high, higher low, higher high, dan juga di sini ada possible higher low teman-teman. Mengingat juga testing di trendline nih sekarang untuk bread ini sendiri. Dan kalian bisa lihat ketika dia menyentuh trendline-nya langsung ada pullback yang ya meskipun masih belum bisa dibilang cukup tinggi, namun paling nggak sudah ada reaksi di sini teman-teman yang menandakan bahwa ada yang tertarik membeli bread di area ini. Dan jika bread ini memang banyak peminat atau ada liquidity dan buyers yang tertarik untuk membeli bread ini di kisaran area ini,
maka kemungkinan yang pertama ada potensi untuk bread ini kembali paling enggak mengunjungi resistance ya atau supply areanya di area kisaran sini teman-teman ya. Dan hopefully di sini bread berhasil menembus supply area atau resistance ini sehingga secara tidak langsung menjadikan resistance atau supply area ini menjadi support atau demand area sekaligus mengonfirmasi terbentuknya kembali teman-teman higher high yang selanjutnya. Nah, kalau seperti itu. Nah, kurang lebih kayak gini ya pergerakannya yang tentunya diminati ya atau sangat diinginkan oleh para holder dari bread ini teman-teman ya. Dan apabila hal tersebut yang terjadi, maka ada potensi pergerakan kenaikan lanjutan yang kurang lebih seperti ini teman-teman, dan sangat berpotensi untuk mengunjungi supply area di atasnya kembali teman-teman, kurang lebih yang ada di sini. Nah, namun meskipun demikian, kalian tuh bisa lihat bahwasannya tetap ada potensi untuk bread ini terkoreksi lebih jauh, dan apabila dia breakdown dari trendline ini sekaligus mematahkan siklusnya atau bullish trendnya yang sedang berlangsung, maka ada potensi untuk bread ini seperti ini teman-teman ya. Jadi ada potensi dia kembali mengunjungi demand areanya yang terdapat di bawah sini. Meskipun memang sekarang lagi bullish, namun teman-teman tidak boleh melupakan kemungkinan yang satu ini teman-teman. So tetap waspada dan jaga risk kalian apabila memang kalian hendak bertransaksi di bread ini. Dan meskipun demikian juga teman-teman juga harus tahu bahwasannya ini masih bullish trend teman-teman untuk bread. Dan so far kalian juga bisa melihat beberapa indikasi seperti ini. Kalian bisa lihat RSI-nya sudah berada di area oversold ya, yang menandakan ada potensi untuk bread ini berhasil bounce back dari kisaran area ini. Dan kalau kita gunakan Fibonacci retracement teman-teman, misalkan kita tarik dari bawah sini ya ke swing high yang ada di sini teman-teman, swing high dulu di sini. Nah, kalian bisa lihat bahwasannya dia itu mantul di area 0,618-nya. Di sini ada pantulan untuk kembali ke atas, dan kalau kita pindahin nih untuk Fibonacci retracement-nya, jadi ke sini, nah kurang lebih kayak gitu, ke swing high yang selanjutnya teman-teman. Nah, kayak kurang lebih seperti ini, dan kita tarik dari swing low-nya ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, di sinilah ya. Nah, kalian bisa lihat bahwasannya ini sedikit lebih jauh untuk koreksinya teman-teman, yaitu sampai di harga kisaran, atau bukan harga ya, lebih tepatnya area atau titik hampir menyentuh 0,786, bahkan wick-nya atau ekornya ini sempat menyentuh teman-teman. But it's okay selama memang dia masih mempertahankan struktur bullish-nya. Menurut saya ini masih cukup oke teman-teman untuk dilirik. Namun apabila dia terbreakdown dari trendline ya, yang mengartikan juga ada potensi dia gagal nih melanjutkan struktur bullish-nya, so teman-teman harus waspada nih buat teman-teman apalagi yang holder dari bread ini. Dan mungkin segitu dulu teman-teman untuk video analisa seputar bread yang bisa saya deliver ke teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Feel free untuk teman-teman yang mau request analisa koin bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Dan gimana nih pendapat teman-teman semua terhadap atau seputar bread ini? Apakah menurut teman-teman ini menarik atau enggak teman-teman? Feel free untuk tulis juga di kolom komentar di bawah seputar pendapat kalian. Dan mungkin segitu aja. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton, and I'll see you teman-teman in the next video.